Ribuan kendaraan terjebak macet akibat penyekatan di pintu keluar gerbang tol Pasteur Bandung Selasa pagi tadi. Kemacetan yang ditimbulkan akibat penyekatan ini mencapai panjang sekitar 4 km. Penyekatan dilakukan petugas di pintu keluar gerbang tol Pasteur dengan memeriksa seluruh dokumen perjalanan setiap pengendara, salah satunya surat keterangan bebas COVID-19. Akibat penyekatan ini, penumpukan kendaraan terjadi mulai dari pintu keluar gerbang tol Pasteur hingga jalur dalam tol sepanjang 4 km. Selain melakukan penyekatan, pemerintah Kota Bandung juga menutup seluruh perbatasan kota dalam pelaksanaan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli mendatang. Langkah ini diambil untuk menekan mobilitas warga sehingga mengurangi penularan COVID-19. Ya kalau gini gimana ya, kalau nggak taat sama aturan pemerintah gimana? Jadi kita taati aja gitu, karena pemerintah itu sayang sama kita. Nah tadi kira-kira macet berapa kilo sih kan? Dari masuk pintu tol Baros. Dari pintu tol Baros kira? Ya. Gimana ya, orang kecil mah biasa-biasa aja, susah. Susah. Nah kalau misalkan nggak diizinkan ini bakal kemana nih Pak? Apanya? Untuk penyekatan ini kalau nggak diizinkan lewat bakal kemana nih Pak? Ya keluarnya pasti enak aja Pak, di gerbang belok kiri. Kepadatan kendaraan terjadi di titik-titik penyekatan Bekasi, Provinsi Jawa Barat akibat tingginya mobilitas warga yang hendak bekerja. Petugas gabungan juga menerapkan penyekatan berlapis bagi kendaraan yang menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya. Pada Selasa pagi, mobilitas warga yang melintas di kawasan Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi terpantau padat. Petugas penyekatan hingga menerapkan penyekatan berlapis untuk mengecek satu persatu kendaraan yang menuju arah Jakarta maupun sebaliknya. Kendaraan yang tak memenuhi syarat perjalanan di masa PPKM darurat langsung disuruh putar balik oleh para petugas. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi mengatakan tingginya mobilitas warga disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk pegawainya. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pagi hari tadi. Terhitung sejak pagi hingga pukul 1 siang, petugas telah memutarbalikkan sekitar 300 kendaraan yang tak lolos penyekatan. Petugas penyekatan di Lenteng Agung juga menerjunkan 2 unit kendaraan barakuda untuk menutup jalan. Sementara itu penyekatan di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat pada hari keempat pemberlakuan PPKM darurat diwarnai aksi protes dari para pengendara. Petugas gabungan TNI Polri sampai harus mengerahkan 4 unit kendaraan taktis untuk menjaga area penyekatan. Selama pemberlakuan PPKM darurat, area penyekatan hanya dapat dilalui oleh pekerja di sektor esensial dan kritikal yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi pekerja. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di lokasi penyekatan Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa pagi tadi. Sejumlah pengendara mengatakan mereka tetap tak diperbolehkan melewati area penyekatan meski telah membawa surat tanda registrasi pekerja. Alasannya, petugas menilai para pengendara itu tidak masuk dalam sektor esensial dan kritikal. Meski mendapat aksi protes, petugas tetap menyekat kendaraan secara tegas lantaran kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk menekan laju kenaikan kasus COVID-19. Bidang apartemen Pak, teknisi saya Pak. Teknisi? Iya. Kita kebingungan mencari jalan nggak sih Pak? Iya, bingung Pak. Bapak sabar dan menunjukkan surat tugas atau belum? Udah ini saya ngikutin ini. Udah ya? Iya. Tapi tidak lolos sendiri Pak? Dia nggak bisa lewat. Nggak bisa ya? Ini dari hari keempat PPKM darurat di wilayah Kalideres ini agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang rata-rata sudah mulai mengerti situasi ini. Kita cek tadi pagi antrian tidak seperti hari sebelumnya, maksudnya seperti hari Senin. Ini banyak didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar, angkutan seperti bus Transjakarta. Memang ada beberapa kendaraan roda 2 yang nanti kita akan seleksi sesuai dengan apakah mereka pada sektor esensial atau kritikal.